Halo, balik lagi bersama gua di Hands Channel. Nah, kali ini kita mau bikin video mengenai bikin kontak anti maling ya. Jadi kemarin ada yang komen di video gua, "Bang, tolong bikinin tutorial cara bikin kontak anti maling." Karena banyak banget maling-maling yang ngincer motor-motor zaman sekarang ya. Nah, sebelumnya gue sempat bikin juga kontak anti maling ini. Jadi gua ngambil switchnya itu dari switch standar samping, tapi itu nggak bertahan lama ya, karena ternyata switch standar samping itu sensitif ya. Jadi arusnya itu benar-benar stabil. Kalau kita connect-in atau kita cabang, kita cut atau kita apa sebutannya lah istilahnya, kalau arusnya itu kita ganggu, dia bisa nantinya nggak terkonek ya. Jadi makanya gue cabut lagi untuk kontak anti maling yang di standar samping. Ini khususnya untuk motor NMAX ya, NMAX. Nah, kali kita mau bikin lagi kontak anti maling. Kita ambil dari kelistrikan pada motor ya. Dan ini kontak anti maling ini bisa kita ketahui apabila misalkan motor kita suatu saat nanti coba-coba ingin dicuri gitu ya. Jadi ini menurut gua sih lumayan oke. Seperti apa pembahasannya, tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, subscribe channel, komen serta share. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kalian pengguna sepeda motor. Oke, langsung saja. Nah, jadi pada video kita kali ini kita akan bikin kontak anti maling pada sepeda motor, khususnya di motor NMAX ya. Nah, ini modalnya sangat murah banget ya. Dan rangkaiannya pun ini udah gua buat, jadi tinggal gua pasang aja di motor. Ini pun PNP ya, tidak ada potong kabel, jadi aman banget kalau kalian mau standarin lagi atau suatu saat motor kalian mau dijual, kalian mau standarin, itu gampang banget. Nah, ini rangkaiannya ya. Yang pertama itu kita butuh stok kontak seperti ini ya. Gue saranin sih pakai stok kontak yang model seperti ini, jangan yang model cetekannya panjang tuh, yang kecil cetek panjang itu stok kontaknya nggak kuat panas ya. Jadi suatu saat tuh kadang-kadang bisa meleleh ataupun rangkaian di dalamnya itu lemah. Jadi gue saranin pakai stok kontak yang seperti ini. Ini model kotak ya. Nah, kalau besi ini tuh satu set, jadi gue beli stok kontak ini di online ya. Ini stok kontaknya udah lama banget, udah hampir 2 tahun belum pernah rusak. Ini stok kontak bekas ya, gue beli di online, udah ada dudukan ininya, jadi enak banget kalau kalian mau taruh-taruh posisi di mana aja. Dan linknya pun gue lupa, gue waktu itu beli di mana, jadi kalian cari aja saklar untuk motor, pasti nanti muncul yang model seperti ini ya, on off dan ada dudukannya. Nah, dan ini gue lupa beli berapa ya, kalau nggak salah 5.000 ya, lupa gue juga. Nah, dan untuk kabelnya ya, ini kabelnya gue saranin sih pakai kabel yang tembaganya besar, paling enggak itu yang ukuran sekitar 1 mili sampai 1,5 mili. Jangan yang tipis ya, karena takutnya kebakar ya. Karena motor injeksi itu, khususnya NMAX itu sensitif sekali terhadap listrik. Jadi listriknya itu mesti benar-benar stabil, kabelnya juga mesti benar-benar berkualitas, jangan yang abal-abal. Takutnya suatu saat kalian pakai tiba-tiba kabelnya putus, nggak bisa menahan panas, terus mogok di jalan. Nah, itu kan bermasalah. Jadi usahakan pakai kabel yang tebelnya 1 mili sampai 1,5 mili. Nah, ini gua pakai kabel merek Eterna ya. Merek Eterna, memang gue kalau untuk motor injection gue lebih prepare ke kabel merek Eterna. Selain dia punya tembaganya tebel, terus kulit luar juga ini tebel ya. Nah, untuk panjang kabelnya itu relatif, artinya tergantung kalian mau memposisikan stok kontak ini di mana gitu ya. Dan ujungnya ini ya, kalau bisa pakai sekun, jadi jangan dililit-lilit ya. Ini
Gua pakai sekun yang model seperti ini nih. Ini sekun cewek cowok ya. Sekun seperti ini. Nah, agak ngeblur ya, sorry ya. Oke, sekunnya model begini. Ini sekun pasangan cewek cowok ya. Jadi rangkaiannya itu dari stok kontak, kabel, kemudian sekun seperti ini. Sekunnya yang ini cowok, yang ini cewek ya. Dan kalau bisa ini pakai kabel bakar biar dia presisi, biar dia tidak goyang-goyang. Kalau pakai solatif tuh kadang-kadang masih goyang-goyang. Satu, kedua juga solatif itu kan bisa termakan usia ya. Kadang-kadang kalau sering kena panas, kena air, dia daya rekatnya itu berkurang, nanti copot. Jadi mendingan pakai kabel bakar aja seperti ini ya. Ini kabel bakarnya murah kok. Ini kabel bakar ukuran 6 kalau nggak salah. Itu tadi gue beli setengah meternya cuma 3.000. Nah, skunnya sepasang ini nih, sepasang itu cuma 1.500 ya. Ini harganya. Kemudian kalau kabel 1 meter itu kurang lebih 12.000 yang Eterna ya. Nah, untuk kabel pokoknya relatif kalian mau pakai berapa meter tergantung posisi yang kalian taruh. Nah, gimana cara pasang dan cara pengaplikasiannya pada sepeda motor NMAX untuk membuat kontak rahasia atau kontak anti maling ya. Oke, kita langsung pasang di motor NMAX. Nah, oke. Jadi waktu pertama kali motor ini turun, gue bikin kontak anti maling juga, tapi melalui standar samping, kabel soket standar samping ya. Gue colong di situ, tapi nggak bertahan lama karena sensitif banget untuk bagian standar samping itu ya, arusnya mesti benar-benar stabil. Nah, dan satu lagi biasanya gue bikin di daerah kuil ya, kuil. Jadi gue potong arus dari kuil sini ya. Untuk NMAX ini ada 2 soket kuil ya, ada 2 skun depan dan belakang ya. Bebas kalian mau pasang di mana aja, boleh di sini ataupun di sini. Nah, ini gue mau coba ngambil dari sini ya. Jadi ini kita cabut aja nih kabel yang merah nih kalau di NMAX. Oh, kabel oranye, sorry, kabel oranye. Jadi kita cabut. Karena dia baru nih, masih ngepres banget. Kita cabut pakai tang pelan-pelan. Nah, sudah terbuka seperti ini ya. Nah, di sini tuh seperti tadi gue bilang, kabelnya ini ada, sorry sebentar. Nah, kabel stok kontaknya ini ada posisi cowok dan posisi cewek. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja posisinya ya. Ini dari stok kontak yang kita bikin nih. Kita colok. Jadi model kayak di bypass aja. Jadi ini aman karena soket to soket, tidak ada potong kabel, dan juga kalau kalian mau standarin lagi itu gampang banget. Nah, sebentar, agak susah nih ya, agak sulit, mohon maaf. Susah banget masukinnya. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini. Ini stok kontaknya, ini kabelnya ya. Nah, ini gua ngambil kabel dari kabel busi ya. Ini kabel yang oranye kan posisinya kan di sini. Kita cabut, kemudian kita bypass dengan kabel yang tadi kita buat ya. Cewek ke cowok, cewek ke cowok seperti ini ya. Nah, sekarang kita tes apakah ini berhasil atau tidak ya. Nah, untuk penempatan ini bebas, kalian bisa di mana aja ya. Gua saranin kalau bisa posisinya ini di bawah jok, jadi biar nggak kelihatan oleh maling dan sulit untuk menemukannya ya. Jadi ini kita tes apakah ini bekerja dan berhasil. Nah, ini posisinya sekarang posisi mati ya. Ini kita cetekan, kita hidupkan ya. Kemudian kita hidupkan mesinnya ya. Mudah-mudahan ini berhasil, dan biasanya pasti berhasil karena benar-benar memutuskan arus ya. Ini kita hidupin. Nah, ini hidup ya. Ini hidup ya. Ini rangkaiannya seperti ini hidup karena ini kontaknya juga on ya.
Nah, sekarang kita matikan dari sini ya. Ini sebagai simulasi aja ya. Nah, otomatis motor pasti mati ya. Nah, kita kontakkan lagi, starter lagi. Nah, motor hidup ya. Ini kita matiin. Nah, posisi ini mati ya, posisi mati. Kita mau starter, dia seperti akinya tekor, jadi bunyi ngek-ngek tapi mesin nggak bakal hidup ya. Kita contohin ya, tuh. Nah, dia hidupnya kayak kurang arus ya. Tuh, dia nggak mau hidup. Tuh, digas nggak bisa. Hidupnya kayak gimana ya? Kayak kurang listrik gitu. Tuh, agak sulit hidupnya ya. Nah, kemudian dimati lagi ya. Nah, ini posisinya kontaknya itu off ya. Nah, ini posisi off ya. Nah, ini posisi off. Nah, jadi gitu aja mungkin kalau kalian mau caranya bikin kontak anti maling ya. Itu nggak bakal bisa hidup motornya. Hidup pun dia langsungnya kecil sekali dan nggak bakal bisa digas karena langsung mati posisinya ya. Mungkin begitu cara membuat kontak anti maling. Dan catatannya untuk kalian yang perlu diperhatikan ialah, kalau semisal kalian matikan cut off-nya atau kalian posisi mati stok kontak yang baru itu, kalian atau teman kalian atau maling yang mau hidupkan motor ini ya, pertama dia nggak bakal bisa hidupkan. Kedua, apabila kalian menghidupkan lagi kontaknya dan kalian hidupkan mesinnya ya, nih seperti contoh ini nih, kita hidupkan nih ya, ini posisi on, kita hidupkan, dia hidup ya. Tapi kalian jangan kaget kalau lampu pada check engine ini menyala ya. Lampu pada check engine ini menyala. Nah, ini kan menyala nih ya. Kalian nggak usah heran dan jangan kaget. Kenapa? Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi pada saat motor ini on ya, saklar yang kita buat ini on ya, kita paksa hidupkan, itu ECU membaca bahwa ada jaringan kelistrikan yang terputus atau rusak atau tidak terbaca. Makanya dia punya check engine-nya bakal menyala. Tetapi setelah kalian on-kan lagi posisi ini ya, kalian on-kan lagi posisi saklarnya ini ya, hidupkan mesin ya, walaupun itu menyala indikator mil atau check engine, kalau kalian pakai jalan motor itu mungkin sekitar 10 kilo atau lebih tergantung kondisi daripada motor tersebut, maka otomatis lampu check engine itu akan mati dengan sendirinya. Karena ECU membaca ulang kelistrikan ya. ECU membaca ulang kelistrikan bahwa kelistrikan itu telah stabil ya. Jadi kalau kalian mau bikin kontak anti maling atau sejenisnya ya, rangkaiannya seperti ini aja ya. Saklar, kabel 2 ya. Untuk panjang kabel bebas, kalian mau pakai berapa meter tergantung posisi yang kalian taruh. Kemudian saran gua mesti pakai skun tipis seperti ini ya. Jadi ini PNP, tidak ada pemotongan kabel sama sekali. Kalau kalian mau standarin pun aman ya. Kalian bisa ambil dari kabel warna oranye yang berada di posisi kuil sebelah sini ya, atau kabel hitam yang posisi sebelah sini ya. Ini kabel oranye yang dari ECU, dan ini kabel untuk yang ke mesin busi ya. Jadi bebas, kalian bisa pakai yang oranye ataupun yang hitam. Dan catatannya jangan kaget apabila kalau nantinya posisi ini off ya, posisi saklarnya off, kemudian dihidupkan, itu pasti nggak hidup. Dan apabila kalian on-kan lagi posisi saklar yang ini, kalian hidupkan,
nanti pasti dia punya indikator check engine ataupun indikator milnya itu menyala. Tapi kalian nggak perlu khawatir, kalian cukup pakai jalan aja ya, nanti dia bakal hilang dengan sendirinya ya. Jadi intinya itu pada saat off itu ECU membaca listrik tidak sampai pada kuil, dan pada saat on ECU membaca lagi listrik telah sampai ke kuil dan dia akan hilang dengan sendirinya. Oke. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku bagikan kali ini untuk membuat kabel cut off atau kabel anti maling atau apapun itu istilahnya ya. Untuk posisi bebas, kalian bisa taruh di mana aja, yang penting rangkaiannya seperti itu. Dan saran gua taruh aja di bawah jok ya, nggak mungkin kan maling buka-buka jok, kan keras banget tuh jok di NMAX, kalau kita paksa buka itu kan sulit ya. Nah, itu aja, sampai di sini video gua. Jangan lupa untuk klik like, subscribe channel, komen serta share. Dan sampai jumpa. Gue mau beresin kabelnya dulu. Gue mau taruh tempat aman. Kalau gue videoin posisi kabel di video ini, ketahuan dong nanti, bisa hilang. Oke, jadi kita beresin dulu ini posisinya biar enak. Sampai jumpa. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian pengguna motor NMAX 2020 khususnya. Dan bye bye.